Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adan Nazif, BP 181095336, akan mempresentasikan tentang kejahatan teknologi informasi. Oke, tujuan dan aktivitas pembelajaran kali ini adalah tujuannya itu satu, memahami bagaimana terjadinya kejahatan IT. Dua, mengetahui hukum pada undang-undang ITE terkait kejahatan IT. Jadi aktivitasnya itu presentasi tentang teknologi informasi. Oke, kejahatan IT. Kejahatan IT atau cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang menggunakan internet sebagai medianya. Pelaku cybercrime dapat disebut dengan hacker, tapi kita perlu ingat atau mengetahui juga apa itu hacker dan yang ada di dalamnya. Hacker atau pertas adalah seorang yang menggunakan kemampuan teknis dan non-teknis untuk berusaha masuk ke dalam suatu sistem dengan cara yang tidak sah. Teknik yang digunakan bisa dengan memanipulasi mesin secara teknis atau memanipulasi user dari dalam tersebut untuk mendapat informasi berharga sebagai jalan masuk ke sistem. Nanti kita akan bahas itu. Lalu, tapi jangan beranggapan bahwa semua hacker itu jahat. Karena hacker itu ada kelompok-kelompoknya atau tingkatannya. Yang saya buat di sini pertama ada satu, ethical hacker atau white hat. Lalu dua, ada cracker, black hat. Kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, ethical hacker atau white hat adalah hacker yang diberi izin masuk ke sistem dan diminta untuk memeriksa, mengidentifikasi, dan memperbaiki kelemahan sistem atau jaringan dengan cara melakukan penetration testing. Ethical hacker ini biasa bekerja sebagai analisis sistem keamanan dan konsultan. Jadi, ethical hacker ini emang mereka bekerjanya di situ. Dia itu seorang profesional yang bekerja di suatu perusahaan atau dia punya badan sendiri. Jadi emang tugasnya itu untuk memeriksa atau mengidentifikasi, memperbaiki sistem gitu. Lalu ada cracker, black hat. Dari namanya saya sudah kelihatan ini black hat, hitam. Jadi kalau hacker itu dia punya izin, kalau cracker ini dia tidak punya izin. Jadi hacker yang berinisiatif sendiri untuk masuk ke dalam sistem atau jaringan komputer tanpa izin. Tujuannya biasanya untuk merusak atau mencuri data penting untuk digunakan demi keuntungan sendiri. Di cracker ini yang tidak punya izin atau yang punya niat tidak baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada penyebab terjadinya cybercrime. Pertama itu akses internet yang tidak terbatas. Maksudnya, akses internet itu bisa dari mana saja, tidak terbatas. Bisa dari situ, dari sini, pokoknya dari mana aja, karena internet mudah digunakan. Lalu, dua, kelalaian pengguna komputer. Nah, kelalaian pengguna komputer ini adalah kelalaian kita ya. Jadi, kadang ada link-link yang tidak yang aneh lalu kita klik. Nah, itu termasuk phishing. Jadi, pada saat kita mengklik itu, IP address kita akan terbaca oleh orang yang mengirim link tersebut. Jadi mereka tinggal bisa masuk ke dalam PC kita. Jadi ke jaringan kita, ke database kita, sehingga mereka bisa mengubah atau mencuri informasi atau data. Lalu nomor tiga, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah dilakukan, tapi akan sangat sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini. Nah, di sini uh, tidak perlu peralatan yang super modern, sebuah laptop biasa juga bisa untuk melakukan hacking. Lalu kejahatan komputer ini mudah karena dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Kebanyakan para hacker atau cracker yang jahat itu, mereka saat melakukan kegiatan mereka, melakukan hacking itu, mereka menggunakan IP yang berbeda-beda. Malah kadang satu user mereka bisa menggunakan 100 IP berbeda di satu usernya, sehingga pas dilacak bisa di mana saja. Nah, lanjut.
4. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu besar dan fanatik dan teknologi komputer. Mantan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer. Jadi mereka ini sebenarnya kadang ada yang penasaran, terus saat melakukan hal tersebut mereka senang. Nah, itu yang membuat mereka melakukan hacking cracker itu. Nah, lanjut. Terus 5, sistem keamanan jaringan yang lemah. Kadang ada web yang baru dibuat sehingga sistem keamanannya belum terlalu bagus. Itu yang kadang diserang oleh mereka para cracker. Masih banyak hole di dalamnya. Mereka masuk ke dalam jaringan tersebut, mereka masuk ke database, mereka mengubah semuanya. Oke, lanjut nomor 6. Kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang cukup besar, yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Yang nyatanya para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Ini juga faktornya nih, karena masih kurangnya perhatian penegak hukum dalam masalah undang-undang tentang IT ini. Malah mereka lebih memilih kejahatan konvensional. Walaupun itu juga berbahaya, tapi sebenarnya IT ini lebih berbahaya menurut saya. Karena dia melalui uh, internet. Oke, lanjut. Lalu undang-undang terkait kejahatan IT. Jadi di Indonesia ini sudah terdapat undang-undang yang mengatur tentang kejahatan cyber, yaitu Undang-Undang ITE. Jadi pada Undang-Undang ITE itu semua sudah dijelaskan sanksi dan hukuman yang diberikan kepada pelaku atau pelanggar. Contoh pertama adalah satu phishing. Phishing itu adalah metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Istilah ini berasal dari kata phishing atau memancing, seperti link-link phishing, mancing. Korban yang untuk terperangkap di jebakannya. Phishing bisa dikatakan mencuri informasi yang dengan mengambil alih akun korban untuk maksud tertentu. Ini dilakukan oleh ahli-ahli hacker tadi, cracker. Nah, lalu undang-undang yang dikenakan oleh pelaku phishing ini, itu ada pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Ini ada ancamannya pasal 451 KUHP, denda penjara selama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Diatur pula dalam KUHP pada pasal 282 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Lalu pasal 8 Undang-Undang ITE, setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Lalu pasal 29 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik, dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, menakut-nakuti yang tunjukkan secara pribadi, cyberstalking, ancaman pidana pasal 45 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi kita tidak boleh mengirimkan uh, link-link phishing atau semacamnya, pokoknya yang mengirimkan informasi elektronik orang. Tapi ini semua tergantung dari pengguna juga, yang seperti disebutkan tadi. Kita harus berhati-hati dalam memakai komputer atau laptop. Lanjut. Lalu kedua adalah carding. Carding itu adalah berbelanja menggunakan nomor atau identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelaku adalah carder. Carder, sebuah sebutan lain untuk kejahatan ini jenis adalah cyber fraud alias penipuan di dunia maya. Dengan cara ini kamu dapat berbelanja barang online shop secara gratis, tapi bisa saja dilaporkan oleh pemilik kartu kredit dan akan dipenjara. Nah, ini carding ini akan dikenakan pasal 31 ayat 1 dan 31 ayat 2. Dapat dibaca sini. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intervensi dan penyadapan atau informasi elektronika dan atau dokumen elektronik dalam satu komputer dan atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain. Pasal 31 ayat 2, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum melakukan intersepsi
dan transmisi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat publik dari ke dan di dalam satu komputer dan satu sistem elektronik serta milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan atau penderitaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditransmisikan. Jadi kan kadang ada di HP kita membelanja online bisa menggunakan HP. Tadi ini masih masuk ke phishing tadi, jadi kita nggak boleh sembarangan membuat buka-buka link, memakai wifi tidak jelas di luar, karena mereka itu bisa masuk ke dalam server kita lalu mencuri semua di dalam. Oke, lanjut. Ketiga adalah device. Device ini teknik mengganti menyisipkan file pada server. Teknik ini dapat dilakukan karena terdapat hole atau lubang pada sistem security yang ada di dalam sebuah aplikasi. Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan tampilan pada website korban dengan tampilan dimiliki oleh si devicer. Device juga ditinggal kriminal karena dengan sengaja kamu melakukan perubahan pada web seorang tanpa seizinnya, dan pelaku device akan dikenakan undang-undang berikut. Jadi device ini kayak dulu pernah di portal, ya portal Unan ada hackingan. Jadi tampilan tampilan layarnya diubah kalau tidak salah dulu. Jadi lanjut aja, undang-undang ITE untuk pelaku device ini. Dalam undang membahas masalah hacking, terutama tentang akses ke komputer orang tanpa izin. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 dan pasal 46 mengenai hukuman yang diterima. Berikut nih isi pasal tersebut. Pasal 30. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum mengakses komputer, sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem pengamanan dalam kurung cracking, hacking, illegal access. Jadi pasal 46 ini adalah setiap orang yang memenuhi unsur sebagai maksud pasal 30 ayat 1 dipenjara paling lama 6 tahun dan denda sebanyak 600 juta rupiah. Lalu pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 700 juta rupiah. Lalu setiap orang yang masuk dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Oke, lanjut. Jadi kesimpulannya, seorang hacker adalah seorang profesional yang menggunakan kemampuan teknis dan non-teknis untuk berusaha masuk ke dalam suatu sistem dengan cara yang tidak sah. Tapi perlu kita ingat, tidak semua hacker itu jahat. Ada juga hacker yang bekerja untuk meriksa sebuah web, memperbaiki keamanan web, dan masih banyak yang lainnya yang baik. Jadi tidak boleh kita beranggapan bahwa hacker itu semuanya jahat. Karena masih ada bagian-bagiannya seperti yang tadi, cracker, ya seperti itu. Tapi semua ini masih bergantung kita sebagai pengguna internet yang baik, agar tidak mau masuk ke dalam tipuan para cracker ini, para hacker ini. Oke, oke, baik, sekian. Terima kasih. Bila ada salah-salah kata atau kata tidak jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.